ini sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak orang gila ya, tapi kayak kalau misalnya aku lagi di kamar mandi nih, aku ngulang-ngulang scene keserupan aku itu, terus aku mikir kayak gini udah serem belum ya? Oh belum. Bisa suaranya kayak gini udah serem belum ya? Oh ya kayaknya kayak gini segala macem. Kayak orang aneh aja di kamar mandi kayak gitu. Kayaknya kalau tetangga denger kayak ini dikira beneran keserupan kali. Gitu. Ada suara kayak kenceng banget, melengking banget, kayak dia teriak, nangis, kayak itu kenceng banget. Aku kira itu Davina, aku kira dia mancing aku gitu loh buat kayak ngebantuin biar aku makin serem. Pas itu teriak, semua kru itu kabur, Kak. Jadi kamu ditinggalin sendiri? Kabur, karena mereka kepo kan itu apa, semua kabur. Aku tuh lagi di atas dinding. aku lagi keserupannya di atas dinding, aku ditinggalin di atas itu, aku berdiri terus kayak semuanya kabur bejir, aku harus gimana? Terus aku Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Special edition kali ini membahas film Kuncen yang akan tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda di tanggal 6 November 2025. Dan kali ini kita kedatangan seorang anak muda yang luar biasa banget. Salah satu cast di film Kuncen yang luar biasa banget. Ini sangat menginspirasi banget dan aku suka banget ngeliat mukanya kayak anime. Bisa tebak kan siapa? Di sini udah ada Foni Felicia. halo Kak Hira. Halo, baik. Aduh Fon, aku tuh suka banget ngeliat muka kamu. Beneran, kalau ngeliat muka kamu, iya muka lucu banget, kayak anime gitu, Ya kayak ampun, kartun-kartun terima gitu kasih. loh. Kok bisa sih? Kamu sebenarnya aslinya orang mana sih? Aku orang Bogor, Teteh Sunda. Ternyata Sunda oge ta teteh. Aku cuma sebenarnya aslinya tuh full Chinese, Kak. Cuman dari kecil lahir tumbuh tuh di Bogor, jadi udah kepalang Merasa Bogor merasa banget orang Bogor, ya. iya. Gitu mukanya lucu banget gitu, kayak gimana ya? Ya nggak sih? Gemes ya? Tuh emang iya. Dia dari berapa minggu yang lalu Pon nanyain kamu terus Pon. Itu balik Bu kapan atau sama Fonzi, Bu kapan sama Fonzi gitu. Tuh, sekarang malu-malu, Cie. Fonzi, boleh tuh kan. Fonzi cerita dong asal muasal kamu menjadi influencer mungkin ya, boleh. lebih tepatnya ya. Asal muasalnya gimana sih ceritanya? Asal muasal masuk entertain lah ya. Iya, masuk entertain industry lah. Awalnya banget itu aku inget banget 2016 aku tuh ikut Gadis Sampul. Oh, awalnya kamu dari Gadis Sampul. Iya, pas itu oke. tuh pas itu tapi kan belum COVID. Jadi Gadis Sampul tuh kayak emang lagi happening banget, apalagi pas itu aku masih SMA kan. Jadi kayak kakak-kakak kelas aku tuh juga beberapa yang ikut Gadis Sampul. So aku kayak terinspirasi banget dari mereka. Aku mau ikut, kayaknya mungkin dari kecil secara langsung jiwa aku tuh pengen ke entertain. Cuma nggak tahu harus lewat mana, harus ngapain, gimana cara casting segala macam. Akhirnya pas dia buka casting kayak casting gadis pemilihan buat Gadis Sampul itu ya. Aku ikutan. Itu posisinya aku masih kelas 1 SMA. Jadi setahun kan cuma sekali. Aku ikutan 1 SMA, ternyata nggak lolos. Oh nggak lolos?
justru pertama kali ya. malahan. Aku Oke. ikut 3 kali baru lolos. Aku ikut 1 SMA nggak lolos, abis itu tahun depan aku ikut lagi 2 SMA itu nggak lolos juga. Nah akhirnya tahun depan lagi 3 SMA itu tuh kesempatan terakhir aku buat ikut karena emang Karena batas cuma boleh usianya SMA, sampai 17 tahun SMA 3. Oke. Akhirnya aku ikut lagi ya udahlah sembarang aja ikut dan ternyata ternyata lolos. Tapi lolosnya tuh waktu itu dari berapa banyak ke 60 besar dulu. Nah habis 60 besar kita disuruh datang ke kantor, interview segala macem. Berapa minggu kemudian dikabarin lagi lolos ke 40 besar. Nah habis itu datang lagi segala macem, baru lolos lagi ke 20 besar. Akhirnya masuk ke 20 finalis. Nah 20 finalis ini kita harus kayak karantina, terus di sana diajarin kayak public speaking, modeling segala macem lah. Udah habis itu pemilihan juara, aku pun sebenarnya nggak juara 1, 2, 3 gitu. Jadi kayak udah finalis aja. Tapi dari situ aku jadi kenal kayak baru bisa mulai casting kayak gitu-gitu. Tapi awalnya tuh aku sebenarnya iklan. Awalnya jadi masuknya lebih ke iklan. Awalnya lebih ke Iklan pertama kamu apa, Fon? Eh, Lupa udah kebanyakan sekarang. Jujur aku lupa. Tapi iklan pertama yang brand besar, aku ingat itu Pocari Sweat. Oke. Pocari Sweat di 2018 itu ada lucu kita kayak nari-nari gitu, kayak orang Jepang ceritanya. Dan kamu kan pokoknya Jepang-Jepang gitu ya. Di Jepang di pantai seru banget. Oh seru banget. Ya udah deh, terus dari situ lanjut kuliah, terus sempet cobain FTV. Ternyata nggak cocok jadwalnya karena kuliahku padat banget, susah. Kayak kamu kuliah ngambil apa? Aku tuh kuliah ilmu komunikasi tapi penjurusanku advertising. Oke. Iya, pokoknya waktu itu padat banget, bentrok, akhirnya nggak ngambil FTV lagi, terus COVID. Jadi di aku semester ke-6 itu COVID yang mengharuskan aku akhirnya pulang ke Bogor. Aku kan tadinya ngekos di Jakarta kan, akhirnya pulang ke Bogor, COVID. Udahlah, kita zaman COVID kan mulai TikTok tuh. Mulai TikTok, sibuk online lah ya, lebih di onlinean. Mulai iya banyak ke Instagram gitu-gitu. Nah, pada masa itu tuh menurut aku semua orang tuh bisa banget buat jadi TikTokers, kayak gampang banget buat rame gitu loh. Salah satunya aku juga suka iseng-iseng bikin video, terus jadi rame dari situ aku dapet followers lebih banyak lagi maksudnya. Jadi pada saat COVID itulah ya justru ya. Ada followers, habis itu followersnya juga nyantol ke IG juga, ada TikTok dan Instagram. Udah deh dari situ aku jadi kayak influenceran gitu. Nah terus waktu lagi pertengahan menuju akhir COVID, aku tuh sempet akhirnya dari Bogor tuh aku pindah ke Bali karena lagi misi mencari jati diri sih. Jadi aku pindah aja ke Bali kayak udah lah aku bosan pindah ke Bali. Nah abis itu aku di Bali sekitar 6 bulanan. Tiba-tiba di calling kayak kayaknya harus pulang ke Jakarta. Aku ditawarin masuk Onyx, manajemen e-sport aku, sama aku ditawarin buat kayak series. So kayak ini kesempatan banget. Ya udah akhirnya dari Bali tuh aku pulang terus mulai syuting dan sampai sekarang akhirnya jadi mulai syuting. Jadi awal jadi BA-nya e-sport itu juga dari situ. Iya, jadi itu tuh berbarengan banget. Aku ditawarin Onyx dan aku ditawarin series. Tapi emang waktu itu akhirnya aku yang mana dulu ya? Kayaknya aku Onyx dulu deh jadinya. Onyx dulu tapi jadi sembari gitu. Sambil. Iya, sembari. Abis Onyx terus series habis itu udah berlanjut sampai sekarang. Kamu kan terkenal sebagai gamers berarti ya? Iya, karena aku sebenarnya besarnya banget itu di e-sport. Emang kamu demen main game? Suka, aku suka banget main game sebenarnya. Cuman gak yang tergila-gila banget atau gimana. Tapi aku suka kayak misalnya, aku tuh bisa misalnya gabut, misalnya orang ngajak ngopi. Aku males karena aku pengen kayak main game aja gitu pada masanya ya. Tapi pas sekarang mungkin lagi sukanya keluar-keluar. Tapi pun kalau misalnya aku nongkrong keluar nih, kadang kita tuh pasti main game juga. Kan udah mabar 1-2 game gitu, karena seru. Padahal sebelahan nih gitu, jadi mabar gitu. Iya, kita berempat nih, berlima nih kan pas 5 orang ya, kita mabar gitu. Tapi kamu kalau nggak salah drifter juga kan ya? Sebenarnya nggak bisa dibilang benar-benar drifter ya, karena pas itu, tapi emang sempet aku ikutan kompetisinya. Jadi aku ditawarin buat aku apa ya namanya? Lupa lagi, aku tuh gampang lupa. Pokoknya ditawarin sama satu komunitas drifting untuk ikutan. Mereka cover semuanya, ya udah akhirnya aku latihan segala macem. Tapi sebelumnya pernah ngedrift enggak? Gak pernah. Aku aja nggak bisa bawa manual. Oh malah. Jadi bener-bener belajar dulu manual tuh waktu itu. Enggak, jadi sebenarnya manual, mobil drifting kan manual. Cuman kan rasanya ngedrift itu di lapangan yang kosong sama manual di jalanan yang banyak mobil kan beda. Jadi emang sebenarnya lebih mudah sih, karena lapangan itu kan kosong. Terus ya emang dilatih langsung sama kakaknya, terus
bisa terus ikut kayak lomba-lombaannya gitu, tapi aku kalah, maksudnya aku juara 7, tapi kayak seru banget menurut aku. Tuh sampai sekarang tuh aku sering masih diajakin mau nggak drifting lagi. Aku tuh sebenarnya mau, cuman jauh banget tempatnya di Karawaci. Jadi kayak aduh. Iya. Aku suka nganterin anak aku soalnya dulu. Iya, tapi seru banget. Tapi kamu kalau misalnya di antara dunia entertainment sebagai influencer, drifter, e-sport, acting juga, dari modeling juga, dari semua itu mana yang paling kamu suka? Sebenarnya antara acting dan jadi VA azan kayak melakukan aktivitas-aktivitas di komunitas e-sport ya. Itu tuh dua itu tuh aku suka dua-duanya. Cuma mungkin kalau sekarang aku kalau ditanya aku lebih suka acting gitu. Karena kayak kalau misalnya lagi syuting, gak tau kenapa aku tuh kayak merasa senang karena kayak mungkin ini passion gitu. Pas aku pertama kali acting tuh kan masa capek nunggu segala macam. Tapi entah kenapa pas lagi take tuh aku merasa happy. Terus pas itu aku mikir, apa ini passion aku? Gak tau juga, tapi ternyata sampai sekarang happy ngejalaninnya. Tapi pun jadi VA e-sport aku happy, kayak aku suka nonton turnamen, kayak mendukung tim, terus kayak bikin konten e-sport gaming gitu aku suka. Jadi kayak dua-duanya seimbang banget gitu yang aku suka. Sampai sekarang kan aku masih jadi bionik. Tapi ya sembari film-film sambil terus berkarya menjadi main-main film ya. Masih banyak nggak sekarang film-film yang lagi akan ini? Ada beberapa yang akan tayang dan yang sekarang lagi jalan juga ada. Oke. Nah sekarang kita ngomongin Kuncen. Waktu pertama kali Fonzi ditawarin nih ya untuk main di film Kuncen. Fonzi tahu nggak sih apa artinya Kuncen? Jujur enggak. Iya kan, gitu. Pasti rata-rata orang tuh bingung gitu. Misalnya anak-anak zaman sekarang ya, kalau kita mungkin udah paham lah ya gitu. Itu anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya, Kuncen apaan? Terus akhirnya waktu itu taunya apa? Sebenarnya pas pertama kali ditawarin tuh aku nggak mikirin sampai ini artinya apa ya. Aku cuma kayak waktu itu akhirnya dikontak untuk langsung casting kan di sini. Nah terus aku cuma fokus sama skripnya karena pas itu aku stres banget. Karena aku waktu itu langsung disuruh casting tuh scene kesurupan aku. Aku tuh seumur umur ini film horor pertama aku kan. Terus aku nggak pernah juga disuruh kesurupan pakai bahasa Jawa. Aku panik banget. Aku kayak udah ngafalin berkali-kali tapi kayak nggak tahu kenapa lupa terus. Tapi untungnya bisa cheating dikit atau ngintip-ngintip dikit. Tapi kayak aku bingung kayak gimana orang kesurupan. Pas itu tuh ini kan syutingnya udah cukup lumayan lama ya, berapa tahun lalu. Di saat itu tuh ini film film kedua aku apa ketiga gitu. Jadi maksudnya aku masih minim pengalaman lah, masih kayak awal banget dan aku masih gugup banget gitu. Jadi aku takut banget. Jadi aku udah gak mikirin tuh nih arti nama Kuncen apa enggak. Aku cuma kayak fokus yang penting castingnya bagus. Terus ternyata puji Tuhan lancar castingnya. Tapi kenapa kamu mau datang untuk casting langsung sebagai Agnes ya waktu itu ya? Iya, langsung diiring sebagai Agnes ya? Apa yang membuat kamu kayak oke deh gue mau coba deh ini gitu? Gak tahu ya, aku kan personally aku tuh suka banget film horor. Jadi dari dulu walaupun aku penakut, tapi aku suka banget nonton film horor. Jadi pas mungkin ditawarin kesempatan untuk main film horor, aku kayak gas, kayak why not? Gitu akhirnya kayak udah deh cobain dan ternyata seru. Dan di sini kan Fonzi pertama kalinya nih ya, maksudnya ibaratnya Fonzi memainkan peran sebagai yang kesurupan dan termasuk menjadi setan dalam tanda kutip ya nggak sih gitu loh. Ini pertama kalinya di film Kuncen ini ya, pertama kalinya Fonzi menjadi sosok yang menakutkan gitu. Gimana rasanya waktu itu? Jujur aku deg-degan banget pas itu karena aku pertama waktu itu nggak ada pengalaman. Terus skripnya panjang banget. Waktu itu skrip keseruan aku tuh beneran 1 halaman. Dan kamu tuh bener-bener harus ini bahasa Jawa ya. Jawanya Jawa bener-bener Jawa ini lagi ya Jawa. Terus kayak pas itu aku kayak beneran gugup deh. Untungnya scene itu tuh jadi hampir sebulanan kita syuting, scene itu tuh diambil bener-bener hari terakhir. Jadi setiap hari tuh aku deg-degan ngeliat callingan. Takut itu scene kesurupan aku beneran setiap hari tuh deg-degan. Terus kayak bukan, masih aman. Besok lagi, bukan. Sampai akhirnya pas hari-hari terakhir kayak, aduh ini dia scene aku kesurupan. Maksudnya, apalagi, jadi ini aku gak tahu sih bahas. Ya nanti bisa ngomong aja, nanti kita edit kalau ternyata tidak boleh. Kesurupan itu kan, itu scene kita bersama. Basically scene kita berlima nih bareng. Aku kesurupan. Jadi kalau misalnya akunya ngulang-ngulang, aku tuh kasihan yang lain. Sama yang lain. Jadi aku kayak, di otak aku udah kayak, aduh jangan ngulang-ngulang, harus bagus segala macam. Tapi untungnya pas itu lancar. Ya.
Aku juga nggak tahu kenapa bisa lancar. Gimana cara kamu mendalami peran kesurupan itu? Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak orang gila ya, tapi kayak kalau misalnya aku lagi di kamar mandi nih, aku ngulang-ngulang scene kesurupan aku itu, terus aku mikir kayak gini udah serem belum ya? Oh belum. Bisa suaranya kayak gini udah serem belum ya? Oh ya kayaknya kayak gini segala macam. Kayak orang aneh aja di kamar mandi kayak gitu. Kayaknya kalau tetangga denger kayaknya dikira beneran kesurupan kali. Gitu. Gitu. Tapi ini challenging mood aku. Aku kayak suka makan hal yang challenging. Jadi ini termasuk salah satu yang membuat kamu ada tantangan tersendiri lah ya di film ini ya. Dan saat itu kan ini something new banget buat aku. Jadi aku senang. Terus akhirnya kamu tahu nggak artinya kuncian itu sendiri? Tahu sekarang. Apa? Kunci. Iya kan? Simpel banget doi jawabnya. Kunci. Kayak juru kunci gitu kan. Iya. Salah ya? Iya benar. Enggak salah, benar banget gitu. Biar teman-teman juga pada tahu kuncian itu apa sih, karena aku yakin nih banyak teman-teman di luar sana yang mungkin apa sih kuncian, sebagian orang mungkin ngerti, apalagi mungkin orang-orang Jawa gitu terbiasa ya, tapi kayak kalau orang-orang Jakarta gitu mungkin bingung kan, apalagi anak-anak zaman sekarang itu mungkin kuncian apaan gitu, nggak terbiasa kali. Kalau kita mungkin udah terbiasa ya, kita tua. Enggak. Seumuran biasa tahun tadi kan katanya juga gitu. Nah terus Fonzi di sini kan berperan sebagai Agnes, temennya Awindia. Iya. Gimana waktu itu saat kamu membangun chemistry nih, ceritakan nih bestie nih ya, Awindia, Agnes, Mojo nih. Gimana cara kamu kenal nggak sama Azela sebelumnya atau sama Mika sebelumnya? Enggak. Nggak kenal nih, jadi kenalnya bener-bener di sini nih. Iya, pokoknya sorry. Iya, kamu bagaimana cara membangun chemistry nih sama mereka bertiga, kan kamu ceritanya bestie nih di sini kan? Pokoknya dari awal pas aku datang reading tuh, aku tuh cuma kenal Davina. Itu pun sekedar kenal, nggak yang akrab. Karena pas itu kita sama-sama pernah masuk e-sport gitu. Jadi Davina tim lain, aku tim lain, tapi kayak saling kenal gitu. Terus baru pertama kali tuh kenalan sama Azela, sama Mika, sama Cinta. Itu tuh mereka semua ramah dan welcome, karena aku waktu itu kayak masih introvert banget. Jadi aku kayak takut banget setiap datang kayak mau reading, mau apa tuh aku takut ketemu banget. Orang baru. Iya, gitu ketemu orang baru. Kayak aku takut banget untuk mereka baik. Kayak Azela very friendly, welcoming banget, kayak girls yang kayak ngajak-ngajak ngobrol, yang kayak ciwi-ciwi gitu. Jadi aku kayak ya langsung nyambung gitu. Begitupun sama Davina. Terus Mika juga yang awalnya dia sosok diem gitu, kayaknya waktu awal dia sosok mau ngasih impression kayak cool guy gitu. Tapi akhirnya cair dan akhirnya ngobrol juga. Dan dari situ kita kan reading hampir setiap hari. Jadi selama reading mau nggak mau emang harus ketemu, harus kayak berchemistry. Terus kita sering nongkrong, ngobrol. Ya akhirnya ya kita ngulik-ngulik scene bareng, ya disitulah kita sembari nyari chemistry, sembari untuk syutingan ini gitu. Terus bagaimana cara kamu mendalami peran kamu sebagai Agnes? Jadi dari awal aku di casting buat peran Agnes tuh aku udah dijelasin sama Kak Rahel kan, nih Agnes nih perannya gini. Terus aku sempet cari-cari referensi kayak dengan karakter Agnesnya mirip-mirip sama film yang pernah aku nonton apa ya. Terus ya udah aku paling kayak sedikit-sedikit searching, riset-riset, terus kebantu banget dengan lebih banyak ngobrol sih sebenarnya, ngobrol sama Kak Rahul, sama Kak Fadi. Jadi sama Pak Jose juga pastinya. Jadi kayak sembari reading tuh kita nanya-nanya karakter ini kayak gimana kayak gitu sih. Menurut kamu ada kesamaan nggak sih antara Agnes dan Fonzi? Jujur ada. Apa nih kesamaannya? Aku merasa Agnes ini dia tuh punya banyak pertanyaan di kepalanya yang kadang tuh nggak make sense, ngerti gak sih, kayak pertanyaan yang nggak penting sebenarnya, tapi dia penasaran jadi tanya. Kayak nanti ada dia salah satu scene. Harus nonton banget deh. Iya, ada salah satu scene yang dia tuh nanya tentang suatu kayak nggak penting banget. Nggak penting banget sebenarnya. Tapi itu something that Fonzi would do juga. Aku mikir kayak ya kalau misalnya itu misalnya Fonzi, kayak aku bakal nanya juga deh. Kayak gitu. Bersama-sama kecil kayak gitu ada. lebih di situ aja pas banget ya. Jadi peran ini tuh memang benar-benar kamu banget gitu kan. Seru deh. Ya teman-teman harus nonton banget ya Agnes di film Kuncen ini ya. Fonzi menjadi Agnes di film Kuncen ini. Gimana sih kekonyolan dia tapi akhirnya dia bisa menjadi sangat menyeramkan di film Kuncen ini, ya nggak sih? Takut. Nah terus ada cerita apa saat syuting? Ada hal yang menakutkan nggak sih?
Ada banget. Jadi, aduh sebenarnya aku udah sempat cerita beberapa kali ya, tapi aku mau ceritakan seru. Jadi di saat itu aku lagi take scene aku. Yang mana? Jadi kebetulan aku kesurupannya ada beberapa kali. Jadi ini beda kesurupan sama yang tadi yang aku tadi cerita ini ya kesurupan terakhir. lain ceritanya. Kebetulan aku sendiri di sini, aku emang take-nya sendiri kesurupan. Aku udah kesurupan, tiba-tiba ada suara kayak kenceng banget, melengking banget, kayak dia teriak, nangis, kayak itu kenceng banget. Aku kira itu Davina, aku kira dia mancing aku gitu loh, buat kayak ngebantuin biar aku makin serem, makin horor. Tapi ternyata pas waktu cerita-cerita mereka kira itu aku. Jadi sebenarnya nggak tahu itu suara siapa. Sampai mereka bilang, Suzy keren banget ya kesurupannya gitu. Karena mungkin aku kan pada dasar suara aku tuh nggak besar gitu, suara aku tuh kecil, jadi kayak buat teriak sekenceng itu tuh kayaknya aku susah gitu. Mereka kaget dikira aku, ternyata bukan, ternyata ada salah satu cast yang dia emang di cast untuk menjadi Mbak Kunti. Dia kesurupan Mbak Kunti. Bener-bener kesurupan beneran. Ini real nih guys. Ternyata dia tuh lagi mens day one, terus dia bengong, dia kecapean, mungkin kita udah subuh juga. Terus dia juga dandanannya jadi Mbak Kunti, jadi mungkin si yang asli ngelihat kayak kembaran yang suka itu. Akhirnya dia kesurupan lah tuh, terus dia teriak-teriak, nangis-nangis, dia teriak-teriak kayak ular. Aku kan penakut banget ya. Pas itu teriak, semua kru itu kabur, Kak. Jadi kamu ditinggalin sendiri? Kabur, karena mereka kepo kan itu apa. Semua kabur. Aku tuh lagi di atas dinding. Aku lagi kesurupannya di atas dinding. Aku ditinggalin di atas itu, aku berdiri terus kayak semuanya kabur bejir, aku harus gimana? Terus aku langsung lompat ke bawah. Aku udah gak mikir itu sakit apa, aku langsung lompat ke bawah. Terus aku langsung lari ke depan. Terus kayak aku langsung ke base, kayak aku bilang kesurupan. Terus ya udah itu udah pada heboh lah. Tapi untung ada Bang Fadi untungnya ya bisa menolong kita. Dan pas itu juga ada salah satu kru yang dianya kayaknya lumayan bisa menangani orang kesurupan gitu. Akhirnya udah aman. Tapi abis itu sebelum itu, jadi setelah kita bilang kesurupan, itu tuh Azela tuh juga lagi day one, juga. Dia bandel juga tuh, dia keluar mau lihat kan ada apa gitu. Dia sosok ini ya, dia nekat. Kita semua emang penasaran kan, kayak ini tuh pertama kali seumur umur aku beneran ngelihat orang kesurupan, karena selama ini aku kayak kayaknya orang kalau kesurupan tuh acting deh, iya kan? Tapi ini tuh beneran, ternyata mana mungkin dia acting, ngapain gitu dia acting? Mungkin untuk mendalami peran. Mungkin. Tapi itu beneran, ini beneran, karena cinta kan juga dia sensitif kan, orangnya bisa kayak ngeliat-liat gitu. Dan Bang Fadi juga, ternyata si hantu yang gangguin si Mbak Kun itu, dia tuh pindah ke belakangnya Azela katanya. Iya, hampir masukin Azela juga ya. Itulah serem deh itu gitu. Iya, memang banyak cerita horor yang real horor ya di dalam film Kuncen ini. Jadi teman-teman wajib banget nonton film Kuncen, jangan sampai lupa. Wajib. Terus kamu waktu scene yang di atas dinding itu gimana, Fonzi? Itu sebenarnya nggak banyak dialog, nggak apa, itu benar-benar cuma scene aku ceritanya kesurupan terus tiba-tiba aku udah di atas dinding gitu. Cuman udah sebenarnya gitu doang, cuman itu kehalang sama si orang yang kesurupan beneran. Akhirnya aku lupa pas itu apa kita take lagi. Kayak take lagi deh, soalnya ada kan. Iya, kita take lagi akhirnya. Udah, tapi habis itu udah aman. Tapi aku jadi takut karena tempat aku, kamar aku set kesurupan kan di sini. Si orang yang bilang kesurupan tuh di sini. Jadi kesana kan harus ngelewatin tempat ini kan. Aku jadi setiap lewat situ ketakut gitu, aku selalu minta temenin. Kesan yang paling mendalam saat syuting film Kuncen? Banyak sih kesannya, kayak selain keseruan syuting film horor pertama aku, kayak biasa kan kalau syuting drama kan kayak cuman keseruannya tuh beda gitu. Kalau horor tuh lebih kayak hah gitu, kayak yang lebih adrenalin gitu kan. Jadi aku kayak, menurut aku tuh seru banget. Terus kayak pertama kali juga kayak beneran kayak ke kuburan gitu-gitu, masa untuk syuting, tapi kan sebelumnya aku gak pernah dan menurut aku tuh serem. Itu pertama kali juga, jadi menurut aku kayak banyak hal baru banget yang aku dapetin. Selain itu juga banyak kayak teman-teman baru yang aku dapetin, yang kayak circle yang menyenangkan banget. Jadi bestie kita semua, kenal Bang Fadi, Kak Rahul, Kak Ira, pokoknya kayak jadi banyak banget sih yang aku dapetin kesannya. Dapetin yang lain juga? Apa itu? Apa itu? Coba, langsung kecewa, langsung penonton kecewa ini langsung. Jadi coba ceritanya bagaimana sih? Apakah ini cinta lokasi kah atau apa? Coba. Enggak. Aku tuh bisa 100% bilang dan yakin aku tuh nggak cinlok.
Nggak cinlok tuh. Nggak. Jadi waktu selama syuting film Kuncen belum terjadi Enggak, apa-apa, karena- tidak ada iya, apa-apa enggak. nih. Karena di saat itu syuting, Mika tuh ini Iya, ini aku sebut dulu, aku sama Mika emang sekarang kita pacaran, aku ketemunya di film itu, tapi aku bisa menjamin aku nggak cinlok karena pas kita ketemu Mika tuh beda banget, dia tuh kayak tipikal temen yang nyebelin, ngerti gak sih? Kayak yang nih orang tuh temen banget dan vibes-nya nggak mungkin aku suka sama dia. Kayak gitu. Iya. Ini Mika tahu nggak nih? Kayaknya kita panggil aja kali ya, Gitu. coba. Ini enak nih ngobrol kalau ada orangnya. Panggilin Mika dong. Aku tuh bisa menjamin ini tuh kita tuh nggak cinlok. Iya. Kenapa? Karena di saat itu kamu tuh nyebelin banget. Kayak kamu tuh selalu ngeledekin semua orang, kayak ngecengin semua orang, dan kamu tuh vibes-nya kayak sangat teman yang gak mungkin aku suka. Kayak aku bilang gitu ke Kak Hira, pokoknya dipanggil biar kita kesana gak gibah gitu.